Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini kita bakalan membuat tampilan untuk menampilkan seluruh postingan yang ada ya, tergantung dengan user yang sedang login. Nah, kira-kira tampilan yang akan kita bangun adalah seperti yang di sebelah kiri ini, kalian bisa lihat seperti itu ya. Nah, tapi buat kalian yang tidak mau membuat tampilannya dari awal, kalian ingin fokus saja untuk belajar Laravel, kalian bisa mengcopy paste codingan yang sudah saya sediakan di bawah ini ya. Dan kemudian kalian pergi ke menit segini. Nanti di menit tersebut kita bakalan mengubah beberapa link. Oke, di sini saya langsung saja masuk ke dalam root. Jadi di sini di web.php kita mempunyai dua root untuk post ya kemarin. Kita tambahkan satu lagi. Di sini root get saya ingin membuatnya menjadi index. Tetapi kalau kita membuat di sini name-nya post.index terlalu panjang, mungkin kita buat seperti ini saja, post saja ya. Dan di sini untuk URI-nya atau URL-nya kita buat seperti ini saja, post saja, tidak ada slash indexnya. Kita pergi ke post controller, karena di sini kalau kalian lihat tadi, yang pertama adalah index, create, dan store, maka saya bakalan buat functionnya itu tepat di atas yang create ya. Jadi saya buat public function untuk index, tinggal kita return saja view-nya ke private, dan ke dalam post, dan tentunya index ya. Jangan lupa buat titik koma, kita bakalan buat sebuah file baru di sini. Oke, kita pergi ke resources dan views, kemudian ada yang namanya private post. Kita buat index.blade.php ya. Seperti biasa di sini kita buat extends layouts.app karena di yang create juga kita buat extend layouts app ya. Jadi di sini kita buat seperti ini. Oke, kita cek dulu di browser apakah kita sudah berhasil membuatnya. Kita pergi ke post dan di sini sudah ada yang namanya tampilan untuk menampilkan seluruh post itu. Oke, di sini mungkin saya bakalan mulai membuat tampilannya. Yang pertama kita butuh yang namanya section untuk konten. Di dalam sini kita bakalan membuat card ya, card dari Bootstrap. Jadi kita bisa mencari saja cardnya itu lewat internet ya. Kita buat Bootstrap card misalnya. Dan di sini saya menggunakan versi 4.0 ya untuk Bootstrapnya sendiri. Kita scroll ke bawah, kita cari yang sesuai dengan tampilan yang kita inginkan sebelumnya tadi ya. Nah kayaknya ini untuk yang content types body saja ya. Seperti ini, kita kopikan yang codingannya dan kita bakalan paste tepat di dalam konten. Kita refresh di browser, maka tampil seperti ini. Dan saya ingin membuatnya masuk ke dalam container ya. Jadi di sini saya buat .container dan yang card-nya itu masuk ke dalam container. Agar apa? Agar dia makin ke tengah sedikit. Seperti ini kira-kira. Dan di sini daripada kita buat card body saja, kayaknya kita bisa membuat H5 untuk kelasnya adalah card title. Dan di sini misalnya your post. Seperti itu ya. Kalau kita refresh di browser dan bakalan tampil seperti ini. Oke, di sini kita membutuhkan image, kemudian judul, tanggal ya. Jadi kita hanya membutuhkan 3 hal tersebut saja. Yang pertama kita mungkin bakalan masukkan image ya, tepat di dalam card body kita memasukkan image. Mungkin image-nya saya bakalan cari lewat browser saja. Di sini ada image. Sebagai contoh saya bakalan ngambil image yang ini misalnya ya. Kayaknya ini terlalu besar untuk resolusinya. Mungkin image-nya ya yang ini saja misalnya ya. Saya klik kanan dan copy image link di sini. Dan kita bakalan masukin di sini ya tepat di src-nya. Ctrl S dan refresh di browser. Ya ini bakalan tampil sebesar ini ya, sesuai dengan ukurannya. Tetapi kita bisa memasukkan di sini width misalnya 125 pixel dan height-nya adalah 75 pixel. 125 pixel dan 75 pixel ini karena saya sudah mencoba-coba sebelumnya seberapa pas gambar yang kita butuhkan ya. Nah, seperti ini kira-kira. Sebenarnya kalau kalian hanya membuat width dan height saja kepada image, misalnya saya buat 30 pixel di sini, maka dia gambarnya bakalan penyet seperti ini ya. Nah, kita tidak menginginkan yang seperti itu, maka kita bisa membuat inline style saja di sini untuk object fit. Dan kita buat cover saja, seperti ini ya. Kalau kita refresh lagi di browser, dia tidak bakalan penyet gambarnya, melainkan seperti di crop gambarnya ya. Kita kembalikan lagi untuk height-nya 75 pixel. Ya, kita refresh lagi, ya bakalan dapat seperti ini tampilannya. Nah, mungkin yang selanjutnya kita bakalan buat tag P. Tag P ini untuk apanya? Untuk titelnya, kita refresh. Seperti ini, tetapi kita ingin tepat di sebelah kanan ini ya. Jadi kita bisa membuat antara image dan tag P,
kita bisa membuat div lagi di sini untuk parent-nya, taruh di atas, dan kita bakalan buat kelas deflex. Seperti itu saja, kita refresh dan bakalan seperti ini. Jangan lupa untuk P-nya mungkin kita bisa menambahkan kelas ML3. Oke, refresh di browser, ya kita bakalan dapat seperti itu. Tetapi di sini kita bakalan mempunyai dua buah tag P nantinya ya. Jadi kita buat P lagi di sini, dan di sini misalnya 3 Mei 2021 kita buat mid dot. Oke, mid dot itu kita buat done seperti ini ya. Kemudian di sini misalnya 3 week ago seperti itu, dan refresh di browser, ya bakalan tampil seperti ini. Tetapi saya mau memasukkannya terlebih dahulu ke dalam div. Ya, di sini di dalam div, dan di sini kita buat kelas ML3 yang di sini kita bakalan hapus. Ctrl S dan refresh di browser, ya kita bakalan dapat tampilan seperti ini. Ya memang seperti inilah yang kita inginkan ya. Tetapi sebelum itu kita bakalan buat dulu text mute di sini ya. Dan refresh, ya memang seperti ini tampilan yang kita inginkan. Ini mungkin yang di sebelah kiri kita sudah menampilkan informasi dari sebuah postingan kita, tetapi di sebelah kanan kita bakalan membuat tombol ya untuk edit dan delete ya. Itu sangat gampang sekali. Jadi kalau kita lihat di sini kita mempunyai div deflex ini ya, antara image dan tulisan ini. Tetapi antara kotak ini kita bakalan buat kotak lagi di sebelah sini. Jadi kita bisa buat di sini, saya cut dulu untuk div yang deflex. Saya cut dan saya bakalan buat deflex baru. Saya masukkan di sini. Jadi kalau kita buat div di sini, kita buat P, misalnya lorem 3, kita refresh browser, ya bakalan di sini. Tetapi kalau kita buat yang deflex paling atas ini menjadi justify content between, refresh di browser, dia bakalan ke kanan sini ya. Karena ini kotak ini dengan kotak ini adalah sebuah deflex. Seperti itu ya. Jadi div yang ini dan div yang ini berada di deflex yang justify content between. Oke, di sini mungkin langsung saja kita buat untuk tombol ya. Jadi di sini buat button.btn success, misalnya edit, dan satu lagi untuk danger kita buat sebagai delete. Refresh di browser, ya kita sudah mendapatkan tampilan. Tetapi kalau saya menggunakan ekstensi pesticide di sini, sebentar, ini webnya agak lama. Kalau saya klik pesticide di sini untuk melihat tampilan HTML-nya itu ya, kotak-kotaknya. Nah, sebenarnya untuk tombol edit dan delete ini belum berada tepat di tengah-tengah. Itu kita bisa membuatnya di dalam deflex, kita justify content, dan jangan lupa untuk align item center. Seperti ini ya, kalau kita refresh di browser, maka bakalan tampil di tengah dia. Kalau kalian lihat di pesticide lagi ya, ini tepat berada di tengah. Dan juga mungkin kita bakalan buat antara image dan tulisan ini tepat di tengah ya. Jadi di deflex ini kita bisa membuat item center, align item center ya. Kita refresh. Ya, sebenarnya ini sudah berada di tengah ya. Namun tampilannya tadi tidak ada yang berubah. Nah, mungkin ini kita sudah berhasil untuk membuat tampilan apa saja post yang sudah kita buat ya. Tetapi mungkin di sebelah kanan ini saya bakalan buat tombol lagi, create new post ya, seperti itu. Jadi di sini sebelum ke sana mungkin kita bakalan ganti tombol edit dan delete ini menjadi sebuah icon ya. Jadi kita bisa mencarinya di hero icons. Di sini hero icons, kita menggunakan icon pensil, dan untuk yang delete-nya kita menggunakan icon trace saja ya. Jadi di sini saya kopikan yang icon pensil, refresh, ini terlalu besar karena kelasnya ini adalah kelas dari Tailwind ya. Tetapi karena kita tidak menggunakan Tailwind, kita bisa memakai width, misalnya 25 pixel, dan height 25 pixel juga. Kita refresh di browser, dan tampil seperti ini ya. Mungkin terlalu besar 25 pixel. 22 pixel, yap seperti itu kira-kira. Dan di sini untuk tombol delete juga kita bakalan ganti menjadi trash ya, trash. Oke, kita kopikan yang di sini dan kita bakalan paste. Jangan lupa untuk mengganti width dan height-nya karena kita bukan memakai Tailwind CSS ya. Width-nya width sama dengan 22 pixel dan height sama dengan 22 pixel ya. Ctrl S dan kita kembali ke browser.
ya kita bakalan dapat tampilan seperti ini. Lebih bagus lah setidaknya dari yang tadi ya. Dan tepat di atas ini saya bakal membuat tombol create new post ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah your post. Kita buat seperti ini dulu. Kita bisa membuat deflex ya, deflex. Dan di sini justify content between. Oke. Kita masukin yang your post pertama dan kita buat button.btn primary. Create a new post seperti itu ya. Refresh the browser. Ya, bakalan tampil seperti ini. Tetapi setidaknya kita bisa mengkopikan align item center. Walaupun tidak terlalu kelihatan ya, tetapi dia bakalan berada tepat di tengah nantinya. Seperti ini ya. Dan daripada kita membuat ini sebagai button, setidaknya kita bisa membuatnya sebagai A ya. Href-nya yaitu pergi ke root yang sudah kita buat kemarin, yaitu create ini ya. Post.create. Jadi kita bisa membuatnya di sini root post.create. Refresh di browser. Kalau kita klik create a new post ya, dia bakalan pergi ke sini. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat tampilan. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kita bakalan mengubah beberapa link yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kalau kita klik yang di sini, drop down-nya itu langsung ke create post ya. Kita bakalan ganti kepada your post saja daripada create post. Karena di your post ini kita sudah menampilkan button untuk menampilkan halaman create new post ya. Oke, di sini langsung saja kita pergi ke layouts app ya. Jadi kita pergi layouts app. Di sini kita mempunyai create post kemarin, kita buat saja your post seperti itu ya. Mungkin postnya adalah plural ya. Kita pergi ke root post saja, dot create-nya kita hapus karena di sini ya post saja, tidak menggunakan dot create. Oke, kita refresh di browser dan kita lihat di sini ada your post. Kita klik, ya dia bakalan tampil ini. Kalau kita klik create a new post, dia bakalan tampil seperti ini. Kita klik lagi your post ya. Nah, maka di video kali ini kita sudah berhasil dalam membuat tampilan untuk menampilkan seluruh postingan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.